Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas seputar jatah atau pembagian kota dari LPDP setiap jenis guru. Kita coba, ini dia kota PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPDP. Nah, di sini seperti Bapak Ibu ketahui, LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan, ya boleh dikatakan juga dikendalikan oleh secara nasional. Jadi ya Bapak Ibu harus tahu, jadi tidak bisa memilih dalam hal ini seperti misalnya biaya APBD. Kalau biaya APBD, setiap daerah atau Kanwil bisa menentukan LPTK atau kampus mana yang ingin membina guru-guru mereka. Contohnya misalnya di tempat saya. Nah, karena di daerah Riau itu salah satu LPTK yang terkenal adalah UIN Suska Riau. Nah, di tahap 3 kalau tidak salah mereka termasuk pelaksana PPG tahap 2, tahap 1, tahap 2 belum. Nah, gitu juga di Provinsi Kepulauan Riau itu LPTK yang bekerja sama dengan Kanwilnya adalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi untuk biaya APBD itu memang bisa ditentukan oleh Kanwil atau Pemda, LPTK mana yang ingin bekerja sama atau cocok. Nah, untuk LPDP ya boleh dikatakan sama dengan biaya APBN. Jadi Bapak Ibu tidak bisa nanti jika ditentukan memilih LPTK. Bisa saja Bapak Ibu yang berada misalnya kami misalnya berada di Riau itu bisa saja terkena di IAIN atau UIN yang berada di Kalimantan, misalnya UIN Pontianak. Bahkan tidak sedikit UIN yang berada di Pulau Jawa. Dan juga bahkan ada yang mendapat LPTK di Makassar, UIN Makassar. Nah, UIN Alaluddin Makassar kalau tidak salah. Juga LPTK yang berada di Sumatera. Nah, ini Bapak Ibu untuk guru madrasah agama dan umum itu kuotanya 6.000 lebih dari jatah 10.000. Nah, untuk guru PAI pada sekolah itu lumayan besar jatahnya, 3.400, ya hampir 3.500. Nah, untuk guru agama lain itu ada ratusan. Nah, bahkan di sini ada 3 agama yang mendapat juga kota: pendidikan agama Kristen, agama Katolik, dan agama Hindu. Nah, mungkin untuk agama Konghucu dan agama Buddha bisa jadi sudah habis gurunya PPG, mungkin seperti itu. Nah, untuk Konghucu mungkin belum ada yang memenuhi syarat mungkin. Nah, jadi ini Bapak Ibu kotanya dari 10.000 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi memang untuk guru PAI di tahap 3 itu belum dipanggil. Nah, untuk tahap 3 sekarang ini yang sudah melakukan pemanggilan atau lapor diri kepada LPTK adalah guru madrasah, baik itu mapel agama dan mapel umum. Nah, jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Jika minggu ini belum ada pemanggilan untuk guru PAI, insya Allah minggu depan. Karena di informasi di website Kemenak itu pelaksanaan itu sekitar tanggal 8 Oktober. Nah, jadi lapor diri ini sebenarnya Bapak Ibu tidak lama. Di tahun 2021 saat saya PPG itu sekitar hanya 2 hari. Nah, walaupun maksimalnya 3 hari, jadi batas waktunya 2 hari. Jadi nanti ketika ada yang tercecer atau terlambat atau
atau misalnya ada terkendala lain, barulah 1 hari itu diberikan kesempatan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi waktunya itu 3 hari. Biasanya waktu diberikan 2 hari. Nah, jadi nanti ketika ada yang tercecer, 1 harinya itu bisa diberikan waktu lagi. Nah, lewat dari itu biasanya tidak ada ampun Bapak Ibu. Nah, jadi memang PPG ini ya boleh dikatakan sangat ketat. Jadi misalnya jika ada guru yang tidak lapor diri, misalnya sudah terlewat dari batas yang sudah ditentukan, itu dianggap mengundurkan diri. Dan biasanya ada guru yang sudah menjadi cadangan, biasanya seperti itu. Nah, karena memang sayang, jadi uang yang memang sudah dikeluarkan oleh negara itu jika tidak diambil tentu harus dikembalikan. Nah, tentu sangat sayang sekali. Sedangkan kuota 10.000 itu masih sedikit, sedangkan yang antrian cukup banyak. Bapak Ibu tahu sendiri, untuk guru pendidikan agama Islam pada sekolah saja yang lulus pretest itu hampir 90.000, ya 80.000 beritanya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, jadi jika misalnya Pemda tidak banyak memberikan bantuan biaya PPG, tentu makin lamalah antrian Bapak Ibu guru yang lulus pretest di tahun 2022. Nah, jadi jika makin banyak Pemda memberikan bantuan biaya PPG, tentu jatah APBN yang hanya 5.000 untuk guru PAI pada sekolah tentu bisa mempercepat antrian, kurang lebih seperti itu. Nah, yang lulus pretest 2019 saja masih ada. Nah, juga saya termasuk lulus pretest 2019. Namun karena mendapat bantuan dari APBD, jadi saya bisa PPG di tahun 2021. Nah, karena di tahun 2020 itu tidak ada PPG dan tidak ada pretest. Nah, yang tahun ini hasil kelulusan pretest itu cukup tinggi, rata-rata 95% ke atas. Bahkan di tempat saya itu, di ibu kota provinsi, hanya 1 orang yang tidak lulus pretest. Nah, saya juga tidak tahu apa masalahnya. Jadi memang cukup tinggi. Jadi hampir 100%, Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Jadi 99%, hanya 1 orang, ya 99%, sekian gitu. Hanya 1 orang yang tidak lulus. Jadi sangat luar biasa. Nah, sedangkan kuota untuk PPG ini sangat sedikit. Nah, namun kenapa PPG ini masih diselenggarakan atau terus digalakkan oleh pemerintah, sedangkan RUU Sisdiknas itu rencana akan memutihkan PPG. Nah, namun hanya teman-teman kita atau teman-teman guru itu banyak salah tafsir bahwa yang PNS itu otomatis banyak menafsirkan itu langsung mendapatkan TPG. Nah, tidak ada bunyinya di RUU Sisdiknas itu TPG, yang ada tunjangan. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang menonton video saya ini yang paham, yang sudah mengerti maksud dari RUU Sisdiknas itu, yang dimaksud dengan tunjangan. Tunjangan yang dimaksud itu adalah tunjangan daerah. Hanya saja jika misalnya RUU itu disahkan, nanti ada penetapan nominal untuk setiap daerah dan pusat menentukan tunjangan daerah itu misalnya ditetapkan sekian juta, misalnya ditetapkan 5 juta, maka daerah tidak bisa lagi mengurangi. Maka disitulah maksud guru akan sejahtera, khususnya misalnya guru PNS yang belum sertifikasi. Nah, tentu yang sudah sertifikasi dia bisa lebih banyak lagi. Nah, kenapa lebih banyak lagi? Tentu dia yang pertama dia mendapat gaji pokok, yang kedua mendapat tunjangan daerah, yang ketiga dia mendapat tunjangan profesi guru. Jadi ada 3 sumber penghasilannya, tentu lebih banyak lagi dari PNS yang non sertifikasi. Nah, makanya Bapak Ibu tidak
jangan heran jika PPG masih terus digalakkan tanpa henti. Nah, bahkan nanti PPG sebenarnya tidak dihapus, namun diperuntukkan untuk guru-guru yang baru. Jadi ketika guru ingin, jika nanti yang lulus kuliah ingin menjadi guru, maka dia wajib lulus PPG Prajabatan. Nah, yang juga sekarang sudah pelan-pelan mulai dijalankan, baik itu di Kementerian Pendidikan maupun juga sebenarnya di Kementerian Agama. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan kali ini yang membahas seputar kota jatah pembagian dari beberapa jenis guru binaan Kemenak dari jatah kota 10.000 dari LPDP. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.